Halo semua. Menurut kepercayaan Islam, setelah seseorang meninggal, rohnya akan menuju alam kubur, yang disebut barzah. Di alam kubur itu, rohnya akan ditanyakan beberapa hal oleh dua orang malaikat, yang disebut Munkar dan Nakir. Siapakah Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Muslim percaya, jika mereka memberikan jawaban, Tuhannya adalah Allah, nabinya adalah Muhammad, dan agamanya adalah Islam, maka mayat mereka akan diberikan keluasan, dan kubur mereka akan diterangkan, sampai hari kebangkitan. Sedangkan yang tidak bisa menjawab, akan mendapatkan siksa, sampai hari kebangkitan. Ada juga yang percaya, bahwa Munkar dan Nakir cuma bisa bahasa Arab. Sehingga, mereka akan ditanya dalam bahasa Arab, dan harus menjawab dalam bahasa Arab. Bentuk dan wajah Munkar dan Nakir, dideskripsikan dengan mengerikan. Tetapi, ada yang percaya, bahwa jika mereka dijawab dengan benar, maka bentuk dan wajah Munkar dan Nakir akan berubah, menjadi pria-pria tampan, yang bernama Basir dan Mubashir. Nah, pada video ini, kita akan menggali lebih dalam, mengenai asal-muasal Munkar dan Nakir. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui, adalah Munkar dan Nakir tidak ada di dalam Al-Quran. Catatan tertua tentang Munkar dan Nakir, pertama kali ada, di dalam hadis Tirmidzi, nomor 991. Seperti biasa, saya tidak akan membacakan sanadnya. Kalau teman-teman mau tahu sanadnya, silakan pause, atau cari sendiri di buku atau internet, lalu baca sendiri. Yuk, sekarang kita baca, hadis Tirmidzi, nomor 991. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian dikuburkan, maka akan datang kepadanya, dua malaikat yang hitam, dan kedua mata mereka biru. Salah satunya bernama Munkar, dan yang lainnya bernama Nakir. Keduanya bertanya, apakah pendapatmu mengenai lelaki ini? Lalu dia menjawab, sebagaimana yang pernah dikatakan dahulu. Dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku bersaksi, bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan Muhammad adalah hambanya dan Rasul-Nya. Keduanya berkata, kami sudah mengetahui, bahwa kamu akan mengucapkan demikian. Kemudian kuburnya dilapangkan, seluas 70 hasta, dikali 70 hasta. Lalu diterangi, dan dikatakan kepadanya, tidurlah. Dia berkata, biarkanlah aku kembali kepada keluargaku, untuk mengabarkan kepada mereka. Keduanya berkata, tidurlah seperti pengantin yang tidak dibangunkan, kecuali oleh orang yang paling dia cintai. Hingga Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya. Adapun seorang munafik berkata, aku hanya mendengar orang-orang mengatakannya, lalu aku ikut mengatakannya. Aku tidak tahu. Keduanya berkata, kami sudah tahu bahwa kamu mengatakan demikian. Lalu dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Lantas bumi menghimpitnya, hingga persendiannya hancur. Dan dia terus diazab di dalamnya, hingga Allah membangkitkan dari tempat tidurnya. Hadis semakna, diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, Barra bin Azib, Abu Ayyub, Anas, Jabir, Aisyah, dan Abu Said. Semuanya meriwayatkannya dari Nabi SAW mengenai azab kubur. Abu Isa berkata, hadis Abu Hurairah, merupakan hadis Hasan Garib. Hasan, artinya adalah bagus. Sedangkan Garib, artinya adalah tidak dikenal atau asing. Jadi bisa dikatakan, Hasan Garib, artinya sanad, atau susunan perawi, atau orang-orang yang meriwayatkan cerita tersebut, bagus, tetapi ada yang aneh. Ada yang berpendapat, bahwa jika Tirmidzi berkata Hasan Garib, kemungkinan besar artinya adalah sanadnya doif, atau bisa dikatakan riwayatnya palsu. Sederhananya, menurut Tirmidzi sendiri, mengutip Abu Isa, cerita ini meragukan. Tirmidzi tidak berani berkata, bahwa hadis ini asli, ataupun berkata palsu. Imam Tirmidzi sendiri, lahir pada tahun 824, dan meninggal pada tahun 892, di Termes, Uzbekistan. Menurut catatan Islam, Muhammad meninggal pada tahun 632. Jadi, antara Muhammad meninggal, dengan hadis tentang Munkar dan Nakir, yang pertama kali ditulis oleh Imam Tirmidzi, berjarak lebih dari 200 tahun. Jarak dari Termes ke Mekah, kira-kira adalah 4.500 km. Butuh waktu lebih dari 50 jam non-stop, atau lebih dari 2 hari tanpa tidur, jika naik mobil.
Sebagai perbandingan, jarak dari Sabang sampai Merauke adalah 5.245 km. Dan jarak dari Jakarta ke Hong Kong adalah 3.269 km. Jadi, selain berjarak waktu lebih dari 200 tahun, jarak antara kehidupan Muhammad dengan penulisan pertama tentang Munkar dan Nakir lebih jauh daripada Jakarta Hong Kong. Tentunya, hal ini menimbulkan pertanyaan. Kenapa selama 200 tahun, tidak ada satu orang pun, di dalam radius sejauh Jakarta Hong Kong dari kehidupan Muhammad, yang menulis tentang Munkar dan Nakir? Nah, mitos tentang dua penjaga akhirat seperti Munkar dan Nakir, tidak hanya ada di Islam. Contohnya, di mitos budaya China, kita bisa menemukan dua penjaga gerbang kematian, yang disebut Hei Pai Wuchang. Hei mempunyai arti hitam, Pai mempunyai arti putih. Hei Pai Wuchang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap roh orang mati yang hendak melintasi gerbang alam kematian. Mereka memutuskan nasib roh orang yang meninggal tersebut berdasarkan amal perbuatannya semasa hidup. Di mitos budaya Yunani, kita bisa menemukan Hades dan Hermes. Hades adalah dewa dunia bawah, dan Hermes adalah dewa pengantar roh. Mereka bekerja sama untuk mengawasi dan memeriksa roh yang tiba di dunia bawah. Hades bertanggung jawab atas penghakiman dan menentukan nasib akhir roh. Sementara Hermes bertindak sebagai pembawa pesan antara dunia manusia dan dunia bawah. Di mitos budaya Mesir kuno, kita bisa menemukan Anubis dan Thoth. Anubis adalah dewa kematian dan penghakiman yang memainkan peran penting dalam memimpin roh individu yang baru meninggal ke hadapan dewa Osiris untuk proses penghakiman. Sedangkan Thoth adalah dewa pengetahuan dan hikmat, yang berperan sebagai penghitung amal perbuatan individu. Di dalam agama Hindu, kita bisa menemukan Yama dan Citragupta. Yama adalah dewa kematian dan penghakiman, yang memimpin roh individu ke alam akhirat. Sedangkan Citragupta adalah penjaga catatan surgawi, yang mencatat semua amal perbuatan individu. Ia bertugas memeriksa catatan ini, dan menentukan nasib roh setelah kematian. Di mitos budaya Jepang, kita bisa menemukan Izanami dan Izanagi. Izanami dan Izanagi adalah dewa dan dewi pencipta. Mereka juga dikaitkan dengan alam kematian. Izanami adalah dewi dunia bawah, sedangkan Izanagi adalah dewa yang memimpin roh ke alam kematian. Mereka berperan dalam penghakiman dan menentukan nasib roh individu. Jadi, mitos seperti Munkar dan Nakir bukanlah sesuatu yang unik. Munkar dan Nakir hanyalah versi Arab dari mitos yang sudah ada di masyarakat sejak lama. Nah, bisa dikatakan, nama Munkar dan Nakir mempunyai arti yang disangkal dan yang menyangkal. Dari sekian banyak mitos yang mirip, yang paling mungkin menjadi asal-usul Munkar dan Nakir adalah dari agama Zoroaster, yang merupakan agama resmi Persia sebelum ditaklukkan oleh Arab. Di dalam agama Zoroaster, ada Mitra dan Sraosha. Mitra adalah salah satu malaikat penting yang memainkan peran dalam penghakiman akhir. Ia membantu dalam menilai perbuatan individu dan menentukan nasib roh setelah kematian. Sraosha adalah malaikat lain yang terlibat dalam proses penghakiman dan memainkan peran penting dalam membimbing roh melalui alam baka. Selain itu, di dalam agama Zoroaster juga ada yang disebut jembatan Chinvat. Menurut Zoroaster, jembatan Chinvat adalah jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan alam baka. Setelah kematian, roh individu harus menyeberangi jembatan ini, lalu diperiksa oleh malaikat-malaikat dan entitas lainnya. Jembatan ini menjadi simbol penghakiman dan penentuan nasib akhir roh. Konsep jembatan Chinvat di agama Zoroaster ini mirip dengan konsep jembatan Shirotol Mustaqim yang ada di dalam Islam. Kalau kita perhatikan, sebagian besar pengarang hadis memang adalah orang-orang Persia. Contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Imam An-Nasai, dan tentunya Imam Tirmidzi. Mereka adalah orang-orang keturunan Persia. Leluhur mereka beragama Zoroaster. Jadi, sangat lumrah jika kepercayaan Zoroaster, seperti jembatan Chinvat, Mitra dan Sraosha, masuk ke dalam Islam dan mengalami modifikasi, sehingga menjadi jembatan Shirotol Mustaqim, Munkar dan Nakir, oleh para pengarang hadis.
Hal ini, seperti bakmi dari China, dibawa masuk ke Eropa oleh Marco Polo dan mengalami modifikasi, sehingga menjadi spaghetti. Nah, kalau kita baca tentang siksa kubur di dalam berbagai hadis, ceritanya lumayan menarik. Salah satu yang paling banyak adalah cerita tentang Muhammad yang meminta perlindungan dari siksa kubur. Selain itu, banyak yang bercerita bahwa Muhammad berkata, mayoritas siksa yang terjadi di alam kubur adalah karena sebab kencing. Yang menurut saya menarik, adalah ada orang-orang yang benar-benar percaya begitu saja, tanpa mempertanyakannya. Hal ini mengingatkan saya kepada anak-anak yang benar-benar percaya bahwa Superman menjadi lemah karena batu kriptonit. Anak-anak itu percaya begitu saja, dan bahkan tidak mempertanyakan apakah Superman beneran ada. Begitu juga orang-orang itu percaya begitu saja, dan tidak mempertanyakan apakah siksa di alam kubur beneran ada. Apalagi, mayoritas siksa kubur terjadi hanya karena masalah kencing. Kenapa balik-balik urusan selangkangan lagi? Apakah salah satu tugas utama para malaikat versi Arab adalah mencatat kegiatan alat kelamin manusia? Apakah sebegitu pentingnya urusan pipis manusia bagi para malaikat versi Arab? Kenapa Muhammad meminta perlindungan dari siksa kubur? Bukankah katanya Muhammad adalah nabi maksum yang dijamin masuk surga? Bukankah katanya kalau ditanya oleh Munkar dan Nakir, siapa nabimu? Lalu menjawab Muhammad, maka tidak kena siksa kubur? Bagaimana mungkin jika menjawab nabinya adalah Muhammad, tidak kena siksa kubur? Padahal Muhammad sendiri masih minta perlindungan dari siksa kubur. Untungnya, tidak ada yang merasa ternista ketika diberitahu bahwa sebenarnya Superman hanyalah dongeng yang terinspirasi dari dongeng John Carter. Semoga tidak ada yang merasa ternista ketika diberitahu bahwa sebenarnya Muhammad dan siksa kubur itu hanyalah sudahlah. Yuk sekarang kita baca yang lebih menarik lagi di dalam hadis Musnad Ahmad nomor 23441. Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemuiku, sedang saya ketika itu bersama seorang wanita Yahudi. Dia, maksudnya perempuan Yahudi itu, berkata kepadaku, tidakkah kamu merasa bahwa kelak kamu akan difitnah, dalam kurung diuji, di dalam kubur? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun terheran, dan bersabda, sesungguhnya yang difitnah adalah orang Yahudi. Aisyah berkata, beberapa malam kemudian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kamu merasa, bila telah diwahyukan kepadaku, bahwa kelak kalian akan difitnah, dalam kurung diuji, ketika dikubur? Aisyah berkata, setelah itu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari siksa kubur. Supaya lebih jelas, kita baca hadis Sahih Bukhari, nomor 1283. Aisyah radhiyallahu anha dalam kurung berkata, ada seorang wanita Yahudi menemuinya, lalu menceritakan perihal siksa kubur. Kemudian berkata dalam kurung kepada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. Kemudian setelah itu, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal siksa kubur. Maka beliau menjawab, ya benar, siksa kubur itu ada. Gundar menambahkan, siksa kubur itu benar adanya. Nah, jadi jika kamu adalah seorang muslim yang percaya dan takut dengan siksa kubur, sekarang kamu tahu sumbernya. Dari mana asal-muasal kepercayaan tentang siksa kubur di dalam Islam, menurut hadis? Muhammad tidak pernah berbicara tentang siksa kubur sebelum Aisyah mendengarnya dari perempuan Yahudi. Setelah Aisyah bertanya kepada Muhammad tentang siksa kubur yang dia dengar dari perempuan Yahudi, Muhammad menjadi sangat ketakutan, sampai selalu memohon perlindungan dari siksa kubur setiap kali selesai sholat. Nah, saya percaya bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk bisa membedakan antara kisah nyata dengan dongeng. Kamu bukan anak-anak yang bisa ditakut-takuti
dan langsung percaya begitu saja dengan cerita horor. Jadi, sekarang saya mau bertanya kepada kamu. Saya berharap kamu mau menjawabnya dengan jujur. Menurut kamu, apakah masuk akal jika mayoritas siksa kubur disebabkan hanya karena urusan kencing? Menurut kamu, apakah masuk akal jika seorang nabi yang katanya mendapatkan wahyu dari Allah memohon perlindungan dari siksa kubur yang sumbernya dari perempuan Yahudi? Menurut kamu, apakah masuk akal jika setelah seseorang mati, dia akan ditanya siapa nabinya? Dan apakah masuk akal jika jawabannya bukan Muhammad, dia akan kena siksa kubur? Menurut kamu, apakah Munkar dan Nakir beneran ada? Atau hanya dongeng? Apakah kamu masih punya alasan untuk berkata bahwa Islam adalah agama yang benar? Tulis jawaban kamu di kolom komentar video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu. Lord, you have been our dwelling place in every generation. Day out and day in, your love, your grace sustains every living thing. But like the grass, these creatures you've made, we grow soon to wither and fade. Then you'll say, return, O children of men. So help us learn this lesson till then. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Teach us to number our days, to be glad, to rejoice in them. Oh, how we love this time, this place, but it's not our destination. We struggle, we strive to run this race with all of the strength we can bring. Then in what is but the blink of an eye, we finish our years like a sigh. So help us now, Lord, show us how we can redeem days that pass like a dream, and teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Teach us to number our days, to be glad, to
to rejoice in them. For 1,000 years in your sight is merely a watch in the night. So before they all fly away, teach us to number our days. We're given to pride, so unsatisfied, still you provide such mercy. In light of our sin, how can we begin to thank you for placing your beauty within? Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Teach us to number our days, to be glad, to rejoice in them. For 1,000 years in your sight is merely a watch in the night. So before they all fly away, teach us to number our days. Yes, before we all fly away, teach us to number our days.